Menempatkan diri sebelum waktu berakhir. Menempatkan rasa malu pada tempat dan waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu tanam di waktu sekarang, maka kamu akan menuai di waktu mendatang. Apa yang kita perbuat di masa sekarang, maka akan berbalas di masa mendatang. Tentunya penyesalanlah yang tersisa dan tidak terasa menyiksa di waktu usia senja. Akibat dari buah yang ditanam masa lalu. Ini kenyataan yang rela atau tidak rela harus diterima. Tetapi mungkin dahulu kamu sambut hidayah. Mungkin yang tersisa adalah kesadaran, doa, dan syukur. Karena hidup terukur, teratur sebelum jasad masuk terkubur. Tentunya pelajaran untuk kita semua. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jagalah sehat sebelum masa sakitmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum masa sempitmu. Memberilah, bersedekahlah dengan apa yang kamu punya semasa sebelum bangkrutmu. Belajarlah adil sebelum datang masa pengadilanmu. Apakah kamu ada ketika saudaramu atau teman kamu susah? Dan adakah dia juga di sana? Seadil-adil pengadilan adalah pengadilan Allah dan keadilannya. Pengorbanan dan keikhlasan adalah satu paket. Hadiahnya tidak disangka begitu indahnya. Ketidakadilan dan kezaliman juga satu paket. Apa yang diperbuat masa lalu akan pasti pula berbalas di masa mendatang. Apakah kesuksesan atau kegagalan? Apakah keberhasilan atau kebangkrutan? Apakah kejayaan atau keruntuhan? Apakah justru selamanya datar, biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali? Hidup enggan, mati tak mau. Hirup bosen, pae hoream. Jangan menyia-nyiakan waktu, walaupun tidak berdaya lagi, hanya dapat berdoa. Tetap lakukanlah mengharap hidayah dan keberuntungan walaupun datangnya terlambat. Berjuanglah walaupun sendiri, walaupun tidak ada yang mendukung. Berlarilah sekencang yang kamu kuat, walaupun tidak ada yang mengaplaus. Bertepuk tangan, tepuk tanganlah sendiri. Mimpi kamu, hanya kamu yang dapat mewujudkannya, bukan karena orang lain. Apabila kamu sudah berada di puncak suksesmu, dan orang-orang yang tidak mengenal kamu juga akan bertepuk tangan penuh rasa sukacita dan luar biasa hebat. Mereka tidak mau tahu bagaimana kamu bisa berhasil seperti itu. Ada waktunya disindir, diomongkan dan dikatai-katai orang. Bahkan dari orang-orang dekat kamu. Bisa apa kamu? Bikin malu saja. Merusak nama baik. Tetapi jangan bosan. Kalau tidak kamu lakukan, kapan majunya? Kapan berhasilnya? Lalu kalau kamu malu terus, kapan bergerak akan maju? Niatkan dalam hati dan perbuatan kamu melakukan semua itu demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatkan, posisikan malu itu pada tempat dan waktunya dengan tepat. Sebab malu itu, jika penghasilan pas-pasan tetapi gaya juragan. Malu itu hidup royal tetapi hasil hutang. Malu itu gaya seperti orang berduit tetapi pengangguran.
Malu itu gaya sosialita, tetapi nipu kemana-mana, dikejar-kejar hutang. Malu itu menganggap orang lain bodoh. Malu itu menganggap orang lain cuma pekerjaan sepele. Malu itu tidak mau belajar, padahal bodoh dan tidak berpengetahuan. Malu itu gengsinya ketinggian, padahal masih banyak butuh uang tambahan. Malu itu sudah dewasa tetapi masih menyusahkan orang tua. Janganlah malu sahabatku untuk berusaha atau berbisnis, karena 9 pintu rezeki dari 10 pintu rezeki adalah dari berbisnis atau berniaga. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Jangan takut, jangan malu, tegakkan kepala, tatap masa depan kamu. Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang ingin berhasil, ingin mewujudkan mimpi-mimpinya tanpa support dan dukungan orang lain. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu diperlukan karena mereka ada perlunya. Kamu dibutuhkan karena mereka ada butuhnya. Jangan bersedih. Tetaplah optimis. Tanpa dukungan, kamu bisa juga berhasil maksimal. Buktikan bahwa kamu bisa. Ya, kamu bisa berhasil melebihi yang mereka perkirakan. Apalagi seperti di masa kini, masa pandemi corona, banyak yang terkena PHK, dirumahkan, dan kehilangan gaji atau pendapatan. Yang sudah katanya kaya raya atau tajir saja tidak merasa malu dan gengsi untuk berniaga. Kenapa kita yang masih biasa-biasa saja, dengan penghasilan juga yang biasa-biasa juga, tidak mau beranjak untuk lebih baik berusaha? Semoga kita dapat mempraktekkan langsung di keseharian dengan cerdas menyikapi hidup dan cerdas menciptakan peluang, kemudian memanfaatkan peluang tersebut selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Bersemangatlah, optimislah, sikap pantang menyerah dan ulet, tekun dan gigih merupakan sikap dan perilaku penuh semangat untuk keselamatan kamu, baik dunia ataupun akhirat. Tempatkanlah rasa malu kamu pada tempat dan waktu yang tepat sebelum waktumu berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya-upaya kita, dan tentu saja kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.